Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pendengar Radio Gatra FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa ditetapkan iman Islam meskipun dalam keadaan kondisi tersulit seperti apapun. Komunitas Radio Gatra FM 102,3 FM, terlebih Bapak Ari sekeluarga, semoga senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan dalam hidupnya. Pendengar Radio Gatra FM, Radio Gatra Pekalongan 102,3 FM, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersua lagi dalam pengajian rutin malam Senin, meskipun lewat udara. Semoga tidak mengurangi nilai silaturahim kita, tidak mengurangi nilai ta'lim kita, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdampak positif, yang menjadikan kita semakin hari semakin ke arah yang lebih baik. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selaku umatnya sudah sewajarnya kalau kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau, terlebih kelak syafaatil uzma pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Pendengar Radio Gatra Pekalongan 102,3 FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengajian kita. Firman Allah, wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Walillahil hamdu, maka bagi Allah, milik Allah segala puji, baik itu puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala hadis, puji hadis ala qadim. Apapun pujian, apapun penghormatan, itu semua milik Allah. Sifatnya Allah Rabbis samawati, yang menguasai dan memelihara langit-langit, wa rabbil ardi, juga yang menguasai memelihara bumi, juga rabbil alamina, yang menguasai dan memelihara alam semesta. Ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa hanya Allah lah yang mempunyai pujian, yang mempunyai kehormatan, yang mempunyai penghargaan, pengagungan,
karena dialah Allah yang menguasai langit dengan menjaganya, yang menguasai bumi dengan penjagaannya, yang menguasai seluruh alam semesta dengan penjagaannya. Tidak layak bagi kita, tidak patut bagi kita seorang hamba yang mengharapkan pujian, yang mengharapkan penghargaan tanpa kita kembalikan kepada sang pemilik penghargaan tersebut. Karena apa? Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Karena hanya baginya lah, bagi Allah, al-kibriya, sifat keagungan. Kibir ini kalau diterapkan pada Allah maknanya keagungan, tapi ketika manusia mempunyai sifat kibir itu dimaknai kesombongan, karena manusia tidak layak mempunyai keagungan. Maka ketika manusia itu kibir, maka bukan agung tapi sombong. Tapi kalau Allah memang al-kibriya, mempunyai keagungan tersebut. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kibir tersebut, kesombongan, adalah dosa besar setelah syirik. Yang pertama, dosa terbesar itu adalah syirik, dan yang kedua setelah syirik urutannya adalah kesombongan. Seberapapun pandainya kita, seberapapun taatnya kita, ketika dalam hati kita terdapat sifat kibir, sifat sombong, maka celakalah kita seperti iblis. Pada kala itu dia yang mendapat predikat gelar al-muqarrabun, makhluk Allah yang dekat kepada Allah. Tapi karena kesombongannya, merasa dirinya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ketika Allah perintahkan iblis itu untuk memberikan tahiyat, untuk memberikan penghormatan, sujud kepada Adam, iblis itu menolak, seakan-akan Allah itu tidak tahu bahwa iblis diciptakan dari api. Iblis hilang kesadarannya bahwa Allah lah yang maha tahu, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Makanya iblis berkata, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam karena saya yang diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ini sifat kesombongan iblis yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah sampai pada hari kiamat. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Wa qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki,
Ya Allah, zat yang memiliki kekuasaan, tu'til mulka man tasya, yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, wa tansi'ul mulka mimman tasya, dan menghilangkan kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki pula, wa tu'izzu man tasya, dan memuliakan orang yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasya, dan menghinakan seseorang yang engkau kehendaki, biyadikal khair, dengan kekuasaanmu yang baik. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah terangkan bahwa Allah lah zat yang memiliki kekuasaan, sang pemilik sesungguhnya, bahwa kita makhluk tidak ada yang memiliki apapun, baik itu kekuasaan dalam arti kekuasaan politik maupun kekuasaan dalam arti kepemilikan harta benda, semua hanya titipan dari Allah, karena Allah lah sang pemilik kekuasaan tersebut. Allah berkehendak, Allah bebas, Allah mubah untuk menitipkan kemilikan tersebut, menitipkan kekuasaan ataupun kemampuan memiliki, menguasai harta terhadap orang yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah berwenang, berhak untuk menghilangkan kekuasaan ataupun kekayaan dari orang yang Allah kehendaki. Dan Allah berkehendak untuk memuliakan seseorang yang Allah kehendaki ataupun menghinakan orang yang Allah kehendaki. Pada dasarnya kekuasaan, kekayaan, kemuliaan semua atas kehendak Allah, sehingga kita sebagai makhluknya ketika dititipi amanah oleh Allah, baik berupa kekuasaan, kekayaan ataupun nama baik, tidak akan menjadikan kita sombong, karena kita tahu hakikatnya bahwa itu hanyalah titipan dari Allah, pemiliknya adalah Allah. Demikian pula sebaliknya, ketika kita dikehendaki oleh Allah jatuh dari jabatan atau dihilangkan jabatan kita, dihilangkan, dikurangi atau diambil kembali oleh Allah harta benda kita, terus diambil oleh Allah kembali kemuliaan kita, nama baik kita, di status sosial kita di tengah-tengah masyarakat, maka kita tidak akan menjadikan hal tersebut sesuatu yang mengecilkan hati kita, menjadikan kita putus asa, karena kita tahu secara hakikat bahwa semua itu atas kehendak Allah. Ketika kita tidak rela, kita tidak ridho, artinya kita tidak menerima, kita tidak ridho pada zat yang memberikan atau yang mengambil dari kita. Padahal kita diajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu raditu billahi robba, bahwa saya ridho bahwa Allah itu adalah Tuhan saya. Ketika kita ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka apapun yang Allah tentukan, kita juga harus ridho, kita harus rela atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, semua tersebut Allah lakukan biyadikal khair, dengan kekuasaannya yang baik. Baik menurut Allah, entah itu diberi sesuatu yang kita rasakan manis atau nikmat, ataupun yang secara manusia kita rasakan pahit atau susah. Semua itu akan kita rasakan nikmat, akan kita rasakan manis ketika kita meyakini, kita menyadari bahwa semua itu adalah dari Allah. Kita harus ridho dengan Allah,
dan semua yang terjadi atas kita itu yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut diri kita, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk pada ayat berikutnya dikatakan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah perlihatkan perumpamaan Allah lah yang memasukkan malam pada hari dan memasukkan hari pada malam, pergantian siang dan malam yang berabad-abad bahkan berjuta-juta tahun tidak pernah berhenti. Semua itu atas kehendak Allah. Kemudian wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Bagaimana Allah mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk mati, dan Allah keluarkan makhluk mati dari makhluk hidup. Ini para ulama tafsir biasa mencontohkannya ayam, makhluk hidup yang keluar dari telur makhluk mati, dan telur makhluk mati keluar dari ayam yang makhluk hidup. Maka tidak perlu dipertanyakan antara ayam dan telur itu lebih dahulu mana. Tapi yang penting kita pelajari bahwa Allah berkehendak, Allah kuasa atas segala sesuatu, dan Allah berkehendak atas kebaikan kekuasaannya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kemudian Allah memberikan rizki kepada orang, kepada siapapun yang Allah kehendaki dari jalan yang tidak diduga, rizki yang di luar dugaan. Rizki yang di luar dugaan ini artinya manusia kita tidak bisa memprediksi. Kalau kita bekerja sebagai pegawai baik swasta maupun negeri, gajian kita itu sudah bisa kita prediksi. Kita akan mendapatkan rezeki berupa gajian nanti pada tanggal 1, tanggal 2, atau tanggal 3. Atau yang bekerja mingguan itu sudah bisa diprediksi apakah nanti kita akan mendapatkan rezeki berupa pocokan pada hari Kamis sore atau malam Jumat. Tapi Allah janjikan Allah akan memberikan rezeki bil khair hisab kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Di luar pengetahuan kita, di luar prediksi kita, Allah berikan berbagai macam rezeki kepada kita, baik berupa harta benda dalam arti uang, kekayaan, ataupun rezeki-rezeki lain seperti kesehatan, seperti ketenangan dalam berumah tangga, hubungan harmonis suami istri, diberikan anak-anak yang solih solihah, itu rezeki yang luar biasa. Diberikan nikmat iman Islam, diberikan rasa giat bersungguh-sungguh senang terhadap suatu kebaikan. Ini adalah rezeki anugerah yang luar biasa. Ketika kita merasa senang dalam kebaikan, maka jangan heran kenapa orang mencari kesenangan ke tempat-tempat hiburan, mencari kesenangan dengan meminum minuman yang dilarang oleh agama, karena dia merasakan senang ketika melakukan ketaatan. Maka ketika kita merasa nikmat, kita merasa senang ketika melakukan ketaatan, itu merupakan anugerah rizki dari Allah min haitsu la yahtasib yang luar biasa. Semoga kita yang tergabung dalam Radio Gatra Pekalongan ini bisa diberikan rizki oleh Allah berupa senang, berupa nikmat ketika melakukan ketaatan. Kita merasa senang ketika kita
berada dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian, dalam majelis zikir. Kita merasa senang ketika kita mendirikan sholat, ketika kita sujud kepada Allah. Karena nikmat tertinggi itu adalah ketika sujud. Ketika kita sujud kepada Allah, itu adalah kenikmatan yang tertinggi bagi seorang hamba yang mengalahkan kenikmatan surga. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan generasi kita. Allahumma amin. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Bapak Habib, silakan.